Sebagai seorang dokter kecantikan, aku harus pandai merawat wajah agar selalu terlihat cantik di depan pasien-pasienku. Tapi merawat wajah saja sepertinya tidak cukup. Merawat tubuh juga tidak kalah pentingnya agar terlihat lebih good looking. Mulai dari mengatur pola makan hingga olahraga yang teratur. Saat ini, aku lagi suka banget olahraga panahan. Karena selain dapat sehatnya, olahraga ini mampu melatih fokus dan konsentrasiku. Melatih kesabaran, hingga bisa merelaksasikan untuk mengurangi stres di tengah-tengah kesibukanku sebagai dokter. Oh iya, pada konten kali ini, aku akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar healthy lifestyle dan apa sih pengaruhnya terhadap wajah cantik. Langsung simak aja ya video ini sampai habis. Halo WPC Lovers, balik lagi di Ngodok Ngobrol bareng dokter. Nah sekarang sih udah sama dokter yang cantik banget nih. Makasih. Dokter Jessica, udah pada tahu kan? Pokoknya udah sering muncul di YouTube channelnya WPC sih. Yes. Oh iya. Dok, tadi itu lagi panahan keren banget loh. Oh, thank you. Soalnya baru mulai juga sih. Baru mulai ya? Iya. Udah lama panahan? Baru sekitar 4 bulanan. Oh itu. Gimana panahan? Enak? Apa menyehatkan? Banyak banget sih manfaatnya ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, apa ya? Lebih ke fokus, konsentrasi, ngelatih konsentrasi juga, terus ketenangan gitu. Sama penguatan otot-otot bahu gitu. Kenapa milih panahan, Dok? Karena yang tadi aku bilang, ternyata panahan itu tuh masih jarang banget yang jarang banget yang pilih panahan. Tapi ternyata manfaatnya tuh banyak banget, terutama yaitu untuk konsentrasi, untuk ketenangan pikiran gitu. Karena emang dikit banget gitu ya orang-orang yang suka panahan tuh kehitung jari lah gitu. Betul. Oke deh. Kita mau nanya-nanya hari ini soal lifestyle nih, healthy lifestyle gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan nih dok ya. Boleh. Sip. Nah, banyak yang nanya nih, benar nggak sih dok? Kalau orang yang olahraga itu mukanya akan kelihatan lebih fresh daripada orang yang nggak pernah olahraga. Oke. Sebelumnya aku ngomong dulu ya manfaat tentang olahraga itu apa aja. Gitu. Nah, olahraga itu sebenarnya punya manfaat tuh banyak banget. Banyak banget. Cuman kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga masih minim. Gitu. Nah, ini terbukti tahun 2019 ternyata angka kesakitan lansia di Indonesia itu tinggi sekitar 25%. Jadi intinya pas kita lansia itu ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain. Stroke. Kan? Terus penyakit kardiovaskuler. Nah, itu terjadi karena apa? Karena waktu mudanya kita kurang nih, lifestyle-nya kita jelek, kurang exercise. Jadi olahraga ini jadi buat investasi jangka panjang buat kesehatan di masa tua nanti ya? Benar. Kan tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur ya, mind, body, and soul. Yes. Ya. Jadi kalau olahraga untuk badan banyak banget ya, mulai dari otot, penguatan otot. Nah, otot ini kan juga yang membakar kalori kita, metabolisme. Nah, untuk tulang, kekuatan tulang. Jadi nanti pas kita tua, tulang-tulang kita nggak mudah keropos, gitu. Nah, untuk organ-organ, paru, jantung, pembuluh darah, kan? Nah, untuk kulit yang tadi Mas Jihan bilang, jadi pas kita olahraga,
untuk kulit wajah ya. Ya, aliran darah kan jadinya lebih cepat. Oke. Nah, darah itu kan bawa nutrisi sama oksigen yang bagus banget untuk kesehatan sel-sel kulit kita. Oke. Selain itu karena aliran darah yang cepat tadi, dia ngebawa sel-sel yang rusak, sel-sel kulit yang rusak. Gitu, jadinya cepat pergantian. Jadi bener ya nih orang-orang yang olahraga mukanya akan kelihatan lebih fresh. Lebih seger gitu ya, lebih bersih. Karena banyak juga kan sekarang gara-gara dampak pandemi ini ya, banyak yang mulai sadar akan kesehatan. Banyak yang mulai aktif olahraga, sepedahan. Nah itu mukanya, wajahnya yang tadinya kusam, cuma dengan olahraga wajahnya terlihat lebih fresh gitu ya. Ya benar, karena yang tadi aliran darah ke wajahnya, ke kulit itu juga akan lebih meningkat. Nah selain itu juga dia naikin sistem imun, gitu. Sistem imun kan bagus banget ya buat tubuh kita gitu, untuk penyakit bisa, untuk recovery sel-sel yang rusak juga bisa. Nah terus manfaat lainnya yang tadi aku bilang selain tubuh itu untuk jiwa dan pikiran, mind and soul gitu ya. Jadi kita nggak cepet cemas, kita nggak cepet tegang, kita nggak cepet emosian gitu. Ini manfaat yang sebenarnya tidak dirasakan secara langsung ya, bener. Tapi jarang orang sadari, dan olahraga ini banyak banget manfaatnya nih. Betul. Next question nih. Iya. Bener nggak nih kalau bagi orang yang jerawatan nih, mereka mulai berolahraga. Nah olahraga ini bisa membantu mengurangi jerawatnya. Bener nggak sih? Oke, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Iya. Oke. Iya. Ya, yang tadi aku bilang benar ya. Jadi aliran darah meningkat, terus juga dia nutrisi dan oksigen itu juga nyampe ke kulit dengan cepat gitu kan. Terus juga dia mengurangi peradangan, jerawat kan peradangan ya. Nah, terus dari penelitian nih ya, dermatologis di dunia bilang kalau orang-orang dengan penyakit kulit kronis kayak jerawat, rosacea, psoriasis, eksema atau yang kemerahan pada kulit, gatal-gatal, itu disarankan untuk olahraga yang teratur. Karena exercise itu mengurangi peradangan tadi gitu. Nah, bisa juga enggak kalau misalnya kita bayangin ya, olahraganya misalnya di outdoor. Ya kan, ada polusi, terus kotoran, debu, minyak. Terus kita males cuci muka, abis olahraga males nggak cepet-cepet cuci muka. Nah itu malah jadi pemicu peradangan. Jadi tadi bisa iya bisa tidak, tergantung nih orang olahraganya seperti apa nih ya. Jadi saat olahraga juga itu kebersihan wajah juga harus dijaga ya. Betul. Atau lagi kalau di olahraga outdoor lagi ada matahari bisa pakai sunblock dulu mungkin ya. Benar. Nah dokter sendiri kalau lagi panas pakai sunblock nggak? Pakai sunblock. Pakai ya. Kalau nggak kebakar ya. Kalau nggak kebakar nanti jangka panjangnya kita bisa kanker kulit atau melanoma. Kalau dokter nggak pakai sunblock nggak secantik ini wajahnya. Oke deh. Berarti tadi benar ya. Jadi terjawab ya. Terjawab tuh ya, bisa muka lebih fresh, menghilangin jerawat, apalagi ditambah dengan perawatan mulai dari skincare dan treatment ya. Bisa hasilnya lebih maksimal gitu ya. Lagi gitu. Oke, next question nih. Masih seputar olahraga. Nah, bagi orang-orang yang belum pernah olahraga nih, kira-kira olahraga apa nih yang cocok bagi mereka gitu? Sebenarnya semua olahraga oke ya. Tapi yang aku saranin harus mencakup dua. Satu, kardio. Kardio itu semua olahraga yang bikin kita ngos-ngosan. Ya. Ngos-ngosan. Lari kardio, jalan pagi, skipping, berenang, sepeda. Itu juga masuk kardio. Yang kedua, muscle strength. Angkat beban. Ya, push up. Nah, itu tujuannya untuk naikin massa otot gitu. Nah, kalau untuk pemula ya intensitasnya pilih aja yang olahraga intensitas ringan sedang. Kayak misalnya jalan pagi atau lari santai gitu ya, atau berenang. Terus durasinya juga jangan terlalu lama kalau baru-baru mulai. Cukup 15 menit sampai 30 menit. Jadi yang bilang nggak punya waktu buat olahraga nih bullshit banget ya. Iya. Terus 15 menit cukup kok ya. Yang lebih sibuk dari kamu juga pasti sempat olahraga kan. Coba lihat deh handphonenya. Main Instagram tuh berapa jam? Ada kan tuh ya history ya. Daripada main Instagram berjam-jam, cuma tinggal sisihin sedikit lah ya, bisa buat olahraga. Sebenarnya olahraga nggak mesti kita ke tempat gym kok, di rumah juga bisa kan. Sekarang kan media juga udah banyak yang exercise online gitu, itu juga bisa kok dicoba.
Ya, yang penting durasi, intensitasnya itu mulai dengan yang ringan Ringan dulu. Nanti bertahap baru kita naikin pelan-pelan. Oke, jangan baru mulai maunya olahraga lama, berat gitu. Ujung-ujungnya kapok ya. Iya, jadinya kapok, cedera. Besoknya kapok nggak mau olahraga lagi. Jadi mulai dulu dari enteng. Nah, jadi tadi kardio dan muscle strength itu harus dikombinasikan ya. Harus dua-duanya bersamaan. Kalau saya males kardio, Dok. Kenapa tuh? Jadi gede doang. Jadi badannya nanti bulking Iya, ya? bulking. Nanti saya coba kardio ya, biar bisa lebih len dikit gitu ototnya. Oke. Next question, Dok. Oke. Nah, ada yang nanya lagi nih, Dok nih. Ada dia baru mulai olahraga nih. Tapi badannya kok jadi pegal-pegal ya besok harinya. Itu kenapa tuh? Normal kah atau enggak kah? Sebenarnya kalau pegal-pegal saat olahraga, justru itu nggak benar. Nggak benar? Entah gerakannya salah atau ada cedera. Oke. Tapi kalau misalnya pegelnya itu setelah misalnya satu hari atau 2 hari setelah olahraga, itu nggak masalah, itu normal. Itu namanya DOMS. Ya, delay onset muscle soreness. Ya, benar. Jadi waktu kita olahraga, otot-otot kita atau serabut-serabut otot itu banyak yang rusak karena kan kita kontraksi gitu ya. Nah, tubuh itu mengirimkan sinyal untuk memperbaiki otot-otot yang rusak itu atau sel T, sel-sel peradangan. Nah, sel T itu yang bikin tubuh kita kok jadi nggak enak, pegel-pegel. Justru kalau kita ngerasa pegel-pegel, justru bagus. Bagus ya, berarti olahraganya itu benar ya? Olahraganya benar dan otot kita lagi diperbaiki. Gitu. Oke, jadi simpelnya tuh kalau bagi yang nggak ngerti nih, ototnya nggak pernah dipakai olahraga, tiba-tiba dipakai olahraga, dia kaget sebentar gitu ya? Sebentar, nanti akan menyesuaikan. Betul. Gitu. Oke deh, jadi nggak usah takut ya gara-gara pegel-pegel. Nggak usah jadi kapok. Sama kayak saya pertama kali mulai olahraga tuh kayak kalau lagi mandi sabunan pegel. Udah kesini-sini. Gitu. Iya. Kok pegel, sakit. Konsultasi dengan personal trainer katanya is okay kok. Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Next question nih. Nah, banyak yang mulai olahraga nih, Dok, semenjak pandemi nih, mulai dari sepedaan, lari, tapi ada yang bilang nih, kok saya udah olahraga tapi berat badannya nggak turun-turun ya, Dok? Oh ya, Itu kenapa? What's wrong? Kalau aku punya moto hidup begini, trust your genes, don't trust your scale. Oke. Jadi jangan percaya sama timbangan, tapi percaya aja sama jeans kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita yang tadi aku bilang ya, muscle strength atau muscle building gitu ya, angkat beban, itu massa otot kita naik, tapi massa lemak kita turun. Jadi pas kita timbang, itu ya berat kita kayak segitu-segitu aja ya. Tapi komposisi lemaknya kan berubah, jadi turun dan massa ototnya yang meningkat gitu. Nah kalau patokan lebih gampang sih kalau kita nggak punya timbangan di rumah yang ada timbangan misalnya. Timbangan ada massa otot, massa lemak sama cairan tubuh ya. Iya. Kalau kita nggak punya itu, pakai aja jeans yang dulunya ketat gitu ya. Kalau misalnya udah rada longgar bisa muat. Fat kamu yang berkurang gitu. Jadi olahraga ini nggak ada sia-sianya gitu ya? Nggak ada. Sebenarnya patokan olahraga tuh bukan berat badan ya? Tapi quality of life meningkat sama body shape. Gitu. Karena ketika dibilang berat badannya nggak turun-turun tapi udah olahraga rutin, udah makan yang teratur, tapi kan komposisi juga itu ada air di sana ya. Betul. Ada banyak lah. Iya, berat. Bukan cuma lemak ya. Benar. Ada sisa makanan yang belum terbuang. Betul. Nah, jadi itu patokannya jangan hanya berat badan kata dokter tadi ya. Bisa aja ya sama kayak saya sih sebenarnya saya udah nge-gym 1 tahun nih, Dok nih. Berat badan 82 aja terus. Oh, tetap ya. Tetap 82 tapi celana yang lama udah mulai muat, ngecilin. Ya. Nah, itu juga ada lagi nih kemungkinan. Kemungkinannya kalori kamu gimana? Gitu kan. Misalnya pas 90 nih, misalnya 90 kilo. Butuh misalnya 2.500 kalori. Yes. Ya kan? Nah, kita mau kurangin makan. Jadi cuma 2.000 kalori deh. Ya. Nah, pas berat badan kita turun jadi 80 kilo misalnya ya. Kebutuhan kalori kita nggak 2.500 lagi. Tapi 2.000 kalori. Jadi kita harus kurangin lagi kalorinya. Ada hitungan kalkulator kalorinya ya. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu kalori nih, kalori itu bensinnya manusia gitu, Dok ya. Yes, bahan bakarnya. Bahan bakarnya manusia
untuk menjalani hidup sehari-hari. Nah, kalau semua makanan dan minuman mengandung kalori kecuali air putih. Gitu. Betul. Bisa cari aja di internet banyak ya apa itu kalori. Nah, kita bahas mau ke defisit kalori nih. Berarti kan tadi kan berarti orang yang berat badan yang nggak turun-turun mungkin dia kalorinya belum defisit ya. Iya. Benar. Nah, kalori defisit itu seperti apa sih, Dok? Bisa jelaskan ke teman-teman kita nggak? Oke. Jadi kan kalori yang masuk itu kita bisa surplus, bisa defisit gitu ya. Yang kita bahas defisit. Defisit itu terjadi ketika apa yang masuk itu lebih sedikit dibandingkan apa yang keluar. Oke. Ya, apa yang keluar itu dari pembakaran normal metabolisme tubuh kita sendiri atau aktivitas fisik yang kita lakukan. Oke. Jadi yang tadi aku udah sempat singgung sedikit ya. Misalnya aku butuh 2000 kalori gitu ya per hari ya untuk tubuh kita nih. Agar tidak sakit. Ya, agar kita nggak sakit dan sel-sel tubuh bisa melakukan kegiatannya gitu ya. Yes. Nah, kalau aku mau ngurangin berat badan, berarti kita harus hitung-hitung nih defisit kalori. Jadi apa yang masuk berarti kurang dari 2000 kalori. Misalnya aku 1500 kalori gitu ya intake-nya. Atau kita tambahin sama aktivitas fisik kita. Kayak misalnya olahraga untuk bantu bakar kalori yang numpuk gitu. Pembahasannya akan panjang sekali kalau mau kalori. Oke deh, intinya gitu dah. Intinya kalau mau kurus, porsi makanannya kurangin ya? Harus kurangin. Makan tetap 3 kali. Oke, tetap 3 kali. Tapi kurangin yang namanya cemilan. Oke. Ya, terus porsi makannya dikurangin. Sama batasi lemak, batasi gula gitu. Tapi tetap harus dengan nutrisi yang seimbang. Gitu. Oh, simpelnya gitu ya. Simpelnya gitu. Mungkin kalau olahraga terlalu berat dan melakukan diet terlalu berat, bisa dicoba kayak tadi dokter bilang ya, kurangi minuman yang bergula ya. Ya, kurangin minuman manis, kurangi makanan cemilan yang mengandung lemak tinggi. Oke. Gitu, gorengan. Air mineral is the best. Oke, next question nih dok nih. Nah, jadi diet yang buat teman-teman yang buat pemula mau diet ini, mau agar turun berat badan itu bagusnya diet apa nih dok nih? Bagusnya diet apa? Sebenarnya saya bukan penganut yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu. Itu kalorinya segini, itu kalorinya segitu. Enggak, aku lebih ke nutrition balancing gitu. Ya tadi ya, makan tetap porsinya tepat sesuai jadwal pagi, siang, sore, malam itu tetap. Tapi porsinya aja yang dikurangin. Gitu. Kurangin cemilan-cemilan. Kadang kita yang salah itu pengen cepat-cepat turun. Jadi bener-bener makannya sedikit banget gitu. Itu juga salah. Salah ya? Jadi nanti metabolisme tubuh kita jadi lambat. Terlalu defisit ya, nggak baik ya? Defisit itu nggak baik. Gitu, karena tubuh itu ternyata pinter. Ya, ketika kita intake-nya sangat-sangat kurang dan nggak cukup untuk aktivitas sel, tubuh jadi hemat-hemat buat bakar energinya. Jadi ketika kita cheating, jadi malah simpan buat lemak tubuh, gitu. Itu nggak baik. Gitu sih. Jadi ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Nutrition balancing sama tergantung sama kondisi tubuh kamu gimana, gitu. Karena turunnya berat badan yang baik itu cuman 0,5 kilo sampai 1 kilo per minggu. Per minggu. Kalau terlalu banyak berarti nggak bagus juga ya. Bisa masa otot yang kena ya. Betul. Gitu. Panjang banget ya. Panjang saya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan konsep pembahasan kita bisa, dan kita belum sempat jelasin begitu detail, bisa tanya di kolom komentar YouTube kita atau bisa DM kami di Instagram di wijaya-platinum.id atau bisa langsung DM Dokter Jessica. Boleh. Apa Instagramnya dok? Jessica_Stan. Nanti ada di bawah ya. Atau bisa juga Instagram saya. Promosi sekalian. Jihan Haroki, nyambung semua. Saya juga sering share tips kesehatan buat diet dan fitness di sana. Next question dok nih, bukan question dah, terakhir deh. Tips bagi orang-orang yang mau mulai hidup sehat biar bisa konsisten menjalankannya gimana dok? Harus mulai dulu sih, niat dulu. Ya? Niat dulu, terus mulai yang ringan-ringan dulu, mulai olahraga, jadiin itu kebiasaan. Untuk jadikan kebiasaan kan harus diulang-ulang. Jadi ya udah, kita misalnya 1 minggu sempetin waktu 5 hari. 5 hari, masing-masing per hari 15-30 menit deh. Gitu. Ya, terus juga sambil dibenahin pola makannya. Gitu. Jadi
nggak usah konsisten aja dari mulai 5 hari, 2 minggu, nanti sebulan, ketika udah sebulan itu udah menjadi sebuah habit ya. Kebiasaan. Kayak kebiasaan kayak bangun tidur, kerja, makan gitu ya. Iya. Nah ini plus olahraga. Jadi tidak menjadi sebuah program, tapi menjadi sebagian dari hidup kita ya. Jadi lifestyle. Karena banyak banget nih yang baru jalanin seminggu, 2 minggu, besoknya nggak dilakuin lagi gitu. Biasanya sih mereka bukan karena pengen ngerubah lifestyle, tapi misalnya aku pengen olahraga atau aku mau hidup sehat, mau turunin berat badan gitu ya. Nanti ketika berat badannya udah ideal, pasti kalau nggak dijadiin lifestyle bakal balik lagi ke kebiasaan yang lama gitu. Nah, jadi jadikan hidup sehat ini sebagai gaya hidup ya, bukan sebagai program gitu. Oke dok, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini di Ngodok Ngobrol Bareng Dokter. Jika teman-teman suka dengan konsep ngodok kita, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan kalian misalkan kita mau bahas apa nih di konten selanjutnya, mau bahas tentang healthy lifestyle lagi atau bahas tentang diet-diet apa nih, silahkan komen aja di komentar YouTube kita, nanti kita akan bahas. Oke deh kalau gitu, saya Jihan Aroki. Saya Dr. Jessica. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di konten ngodok berikutnya. Dadah! Bye!